Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai pertemuan kita dan mencurahkan berbagai rahmah dan keberkahan dari pertemuan-pertemuan kita ini. Pertemuan kita pada pagi hari ini adalah insyaallah akan meneruskan mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki tentang aqsamul kalam, macam-macam dari kalam. Macam-macam dari kalam. Ya, kemarin juga kita sudah membahas tentang al-kalam dan kita masih terus insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang juga masih berkaitan dengan kalam. Jadi memang ada pembahasan yang lumayan agak sedikit panjang tentang al-kalam ini karena memang kita tidak mungkin ya memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak memahami bahasa ataupun al-kalam atau lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini kita akan masuk ke dalam aqsamul kalam. Ya, ikhwas sekalian, bisa dilihat halaman yang ke-18 untuk ikhwah kelas 12 SMK Al-I'tisam ya. Dan antum mungkin insyaallah sudah melihat ya dan sudah mendapatkan ya nuskhahnya di situ halaman yang ke-18. Yanqasimu al-kalamu bi'atibari imkani wasfihi bis-sidqi wa 'adamihi ila qismain. Yanqasimul kalam ya, kalam terbagi ya. Bi'atibari imkani wasfihi, ditinjau dari kemungkinan sifatnya. Bis-sidqi, benar, jujur, wa adamihi, dan tidak jujurnya. Nah, kalau disingkat seperti apa yang sudah ditulis di judul, yaitu macam-macam kalam ditinjau dari sisi benar dan tidaknya, bahwa kalam itu benar atau tidak ya. Kalau bahasa sekarang itu adalah berita itu atau kalam itu, ucapan itu hoax atau bukan ya, benar atau tidak ya. Di sini ila qismain, menjadi dua, yaitu khabarun wa insya'un, khabar dan insya. Apa yang dimaksud dengan khabar dan apa yang dimaksud dengan insya ya. Baik, perhatikan di situ nomor 1, yaitu fal khabar yang dimaksud adalah ma yumkinu an yusafa bis-sidqi awil kadhibi lidatihi. Ma yumkinu an yusafa bis-sidqi awil kadhibi lidatihi. Apa yang memungkinkan untuk disifati dengan as-sidq. As-sidq benar, berarti khabar itu adalah benar, khabar itu adalah valid, khabar itu bisa dipertanggungjawabkan. Awil kadhibi, atau dusta. Tidak, khabar itu tidak benar, yaitu khabarnya dusta.
Kalau bahasa kita sekarang hoax ya, khabarnya dusta. Lidzatihi, dengan pada zatnya. Ya, nanti dijelaskan satu persatu dari pengertian ini. Baik, fa kharaja biqaulina, keluar dari perkataan kita, artinya yang tidak termasuk ya di dalam pengertian ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib, apa yang dimungkinkan untuk disifati dengan kebenaran, bisidqi wal kadhibi, dan kedustaan ya. Apa yang keluar dari pengertian ini yaitu al-insya. Al-insya. Karena apa? Li'annahu la yumkinu fihi dhalik. Karena di dalam al-insya itu tidak memungkinkan adanya benar dan salah, begitu. Ya, adanya benar dan salah. Kalau khabar ada kemungkinan benar dan salahnya. Ya. Li'annahu la yumkinu fihi dhalik fa inna madlulahu laysa mukhbaran anhu. Ya. Fa inna madlulahu, sesungguhnya yang ditunjukkan itu adalah bukan yang dikhabarkan tentangnya, hatta yumkinu an yuqal, sampai dimungkinkan untuk dikatakan innahu sidqun au kadhibun, bahwa itu adalah benar atau dusta. Nah, baik, mungkin secara gampangnya begini, bahwa yang disebut dengan khabar ya, khabar itu berarti berita. Ya, berita itu ada kemungkinan benar dan juga ada kemungkinan salah ya. Sedangkan insya ini bukan khabar. Nanti insya Allah kita akan baca bahwa insya itu adalah berupa talab nantinya. Talab itu bisa berupa amr, perintah, bisa juga adalah an-nahyu, larangan begitu. Nah, kalau perintah dan larangan itu tidak ada kemungkinan benar dan salahnya. Ya. Karena apa? Dari perintah itu kita akan dituntut untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Kalau khabar misalnya adalah kita mendapatkan suatu berita. Misalnya kita katakan di Jakarta sekarang ini dilanjutkan PSBB. Nah, itu kan khabar. Ya. Di Jakarta sekarang ini dilanjutkan PSBB. Nah, itu berarti khabar. Nah, ada kemungkinan khabar ini benar, ada kemungkinan juga salah. Ya. Maka benar dan salahnya itu ya tergantung dari siapa yang memberikan khabar itu, siapa yang menyampaikannya. Kalau yang menyampaikannya adalah orang yang terpercaya, maka benar. Tapi kalau misalnya yang menyampaikannya itu adalah bukan orang yang terpercaya, berarti khabar itu adalah salah. Ya, atau kemungkinan salah kemungkinan, walaupun ada kemungkinan benar juga. Ya, harus ada namanya verifikasi ataupun tabayyun, tatsabut bahwa khabar itu benar ataupun salah. Baik. Wa kharaja biqaulina lidzatihi, keluar dari apa yang kita katakan yaitu lidzatihi. Lidzatihi tadi disebutkan ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhibi lidzatihi. Ya, lidzatihi ya. Apa yang dimaksud di situ ya, keluar dari perkataan lidzatihi yakni al khabar alladzi la yahtamilu sidq. Lidzatihi berarti khabar ya, keluar dari pengertian lidzatihi di sini adalah khabar yang tidak ada kemungkinan benar. Yang tidak ada kemungkinan benar, la yahtamilu sidq, tidak ada kemungkinan benar. Au la yahtamilul kadhib, atau tidak ada kemungkinan al-kadhib. Al-kadhib yakni dusta. Bi'atibaril mukhbiri bihi ya, bi'atibaril mukhbiri bihi, ditinjau dari yang memberikan berita, al-mukhbir bihi, yang memberikan berita, ditinjau dari siapa yang memberikan berita tersebut. Ya, tadi sumber daripada khabar itu.
Ya, kita ketahui tadi contohnya adalah di Jakarta sekarang ini diteruskan PSBB. Nah, di sini dilihat dari sisi siapa yang memberikan kabar itu. Ya. Kalau yang memberikan kabar itu adalah orang yang terpercaya, maka kemungkinan besarnya adalah benar dan tidak ada kemungkinan salah kalau misalkan yang memberikan berita itu orang yang terpercaya. Sebaliknya kalau yang memberikan berita itu adalah orang yang biasa dusta, ya, orang yang biasa dusta, nah itu bisa dimungkinkan kabarnya adalah dusta, tidak benar, ya. Dan kecil kemungkinan kabar itu adalah benar, begitu. Wadzalika annal khabara min haitsul mukhbiri bihi thalathatu aqsam. Demikian itu bahwa kabar itu ditinjau dari siapa yang memberikan kabar, al-mukhbir bihi, siapa yang memberikan kabar tentang hal tersebut, ya, ada tiga macam. Salah satu aqsam, ya. Jadi khabar ini ya ditinjau dari siapa yang menyampaikannya, ada tiga. Yang pertama, ya, al-awwalu ma la yumkinu wasfuhu bil kadhib. Apa yang tidak dimungkinkan disifati dengan kedustaan. Artinya tidak mungkin dusta. Tidak mungkin bohong, ya. Ka khabarillahi wa rasulihi, ya, ats-tsabiti anhu, seperti khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan khabar dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang tetap ataupun yang valid khabar itu dari Allah ataupun dari Rasulnya, maka ini tidak mungkin dusta. Contohnya adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim ini benar. Ya. Kenapa? Karena memang tidak mungkin Allah itu dusta. Tidak mungkin. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga tidak mungkin dusta, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sejak beliau masih, ya, belum diangkat sebagai nabi, belum diangkat sebagai rasul, itu sudah terkenal dengan Al-Amin. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Rasul tidak mungkin dusta, ya, tidak mungkin bohong, ya. Jadi kabar yang datang dari Allah, kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dusta. Ini yang pertama, ya. Seperti kabar dalam Al-Quran, ya, ataupun dalam hadis-hadis yang sahihah. Atsani, yang kedua, ma la yumkinu wasfuhu bisidqi, ya, yang tidak dimungkinkan disifati dengan as-sidq, yaitu dengan kejujuran atau kebenaran, ya. Jadi kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu adalah tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Sedangkan yang kedua ini adalah tidak mungkin benar. Ya, tidak mungkin benar. Kal khabari 'anil mustahil. Seperti khabar, ya, tentang sesuatu yang mustahil. Syar'an au aqlan, baik secara syar'i ataupun secara akal, ya. Jadi mustahil secara syar'i ataupun mustahil secara akal. Fal awwalu ka khabari mudda'i risalah ba'da an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama misalnya adalah mustahil secara syar'i.
Seperti kabar tentang orang yang mengklaim, mengaku dirinya itu mendapatkan risalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya adalah dari mulai awal Musailamah al-Kadzab, ya, mengklaim dia adalah Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu mustahil. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah khatamun nabiyyin. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup dari para nabi, para rasul, dan tidak ada nabi dan rasul lagi setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau di Indonesia ini banyak, ya, yang mengaku nabi, mengaku rasul. Misalnya yang terkenal, ya, seorang wanita, ya, namanya Lia, ya, Lia Aminuddin atau dikenal dengan Lia Eden. Itu pun adalah mengaku, ya, mendapatkan wahyu dan mengaku sebagai nabi, ya, didatangi oleh Jibril, ya. Nah ini tidak benar, mustahil. Atau misalnya ada yang lain, misalnya selain Lia Aminuddin ada namanya siapa itu, Ahmad Musaddiq, ya. Ya, dia juga mengaku mendapatkan wahyu, ya, mendapatkan kenabian, ya. Itu pun adalah mustahil secara syar'i. Secara syar'i mustahil, tidak mungkin, karena wahyu itu sudah selesai, ya. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul. Sehingga kalau ada seorang yang mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya rasul, walaupun orang itu solehnya kayak apa begitu, ya, luar biasa solehnya, maka kita tidak boleh mempercayainya, ya, karena itu mustahil secara syar'i, begitu. Watsani kal khabari an ijtima'in naqidaini. Ya, yang kedua secara akli, ya. Secara akli, ya, mustahil secara akli. Ya. Apa di sini contohnya kata beliau? Khabar an ijtima'in naqidaini. Ya, khabar tentang bertemunya, berkumpulnya dua yang saling bertentangan. Ya, jadi berkumpul dalam satu dua hal yang saling bertentangan. Kal harakati was sukun fi ainin wahidatin. Ya, seperti al harakah, ya, al harakah bergerak, was sukun dan diam, fi ainin wahidatin pada satu benda, fi zamanin wahidin pada satu zaman. Misalnya adalah kita katakan saya melihat ada benda itu bergerak tapi diam. Nah, tentu orang yang mendengarnya gimana nih? Masa benda itu bergerak tapi diam, gitu ya. Pada satu waktu. Kalau pada lain waktu mungkin, misalnya adalah apa namanya? Ya benda apa saja. Kendaraan misalnya, kan kendaraan satu waktu dia bergerak, tapi di waktu yang lain dia bisa diam. Nah, itu mungkin, ya, secara akal. Tapi kalau misalkan dalam satu waktu itu adalah pada detik itu, pada jam tersebut, pada waktu itu dia katakan bergerak tapi diam. Nah, ini kan mustahil secara akal. Secara akal. Nah, demikian juga dalam hal-hal yang lain, ya. Hal-hal yang lain, ya. Kalau secara akal mustahil, ya, itu ya tidak mungkin dinyatakan bahwa khabar itu adalah benar, ya. Berarti di sini adalah akal, ya. Kalau syar'i jelas, ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalits ma yumkinu an yusafa bis-sidqi wal kadhibi, ya. Apa yang memungkinkan disifati dengan benar dan dusta. Jadi mungkin benar, mungkin dusta. Imma ala sawa, baik sama, ya, kemungkinannya, artinya benar dan salahnya itu 50-50, 50%, 50%, 50% benar, 50% salah, begitu. Au ma'a rujhani ahadihima, atau bersama dengan
lebih beratnya salah satu di antara keduanya. Artinya misalnya kemungkinan benarnya misalnya 70%, kemungkinan salahnya 30%. Atau sebaliknya, misalnya kemungkinan benarnya itu adalah cuma 30%, kemungkinan salahnya 70%. Begitu. Nah, ini kan kemungkinan, ya, kemungkinan benar dan kemungkinan salah. Bisa 50-50, bisa juga adalah salah satunya lebih, ya, yang benar ataupun yang salahnya. Ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi, seperti, ya, seseorang, ya, menghabarkan akan datangnya seseorang, ya. Misalkan si A mengatakan nanti akan datang tamu, ya. Kapan? Ya nanti akan datang tamu, ya. Nah, ini kan bisa ada kemungkinan. Kalau misalkan si A ini sudah mendapatkan berita dari tamu itu, dia akan datang, ya. Datangnya misalnya jam berapa? Jam 7 atau jam 8, jam 9, jam 10. Gitu. Dia sudah mendapatkan beritanya. Ya, saya tadi dapatkan WA dari si fulan akan datang, begitu. Nah, ini kemungkinannya adalah mungkin adalah lebih daripada 70% datangnya, ya, kemungkinannya, karena dia dapatkan. Tapi mungkin juga adalah salah, mungkin dia salah pengertian, ya, salah tangkap ketika si fulan ini menghabarkan kepada si A. Ya kemungkinan, ya ada kemungkinan seperti itu, salah tangkap. Misalnya sebenarnya dia tidak mau datang, ya pas itu dia disangka akan datang. Setelah ditunggu sesuai dengan waktu yang diperkirakan ternyata tidak datang. Gitu. Ini tergantung dari tadi siapa yang memberikan kabar, ya. Kalau tadi adalah yang memberikan kabar adalah Allah dan Rasulnya, tentu itu adalah sudah pasti. Kemudian juga ada kalau yang sesuatu itu adalah mustahil, maka nggak mungkin benar. Kalau sesuatu itu mungkin saja benar, mungkin juga salah. Nah, ini adalah khabar, ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, banyak sekali khabar-khabar ini di dalam Al-Quranul Karim, ya. Al-Quranul Karim, ya. Ini disebut dengan apa? Dengan kalam yang khabari atau jumlah, ya, disebutnya jumlah khabariyah, begitu. Ini penting juga untuk kita fahami dengan sebenar-benarnya, karena nanti berkaitan juga kalau seseorang itu ingin beristinbat hukum dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ketahui bahwa khabar dari Allah dan Rasulnya ini pasti benar, begitu. Kemudian yang kedua adalah al-insya. Tadi khabar, ya, kalam, ya, yang pertama adalah khabar, yang kedua adalah al-insya. Apa yang dimaksud dengan al-insya? Al-insya adalah ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib. Apa yang tidak mungkin disifati dengan benar dan salah atau kadhib, dusta. Artinya dia itu tidak ada kaitannya dengan benar dan dustanya. Wa minhu al-amru wan nahyu. Di antaranya adalah al-amru, perintah, wan nahyu, larangan. Jadi insya ini adalah berupa perintah dan larangan, ya. Faqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian kepada Allah. Nah, ini perintah. U'budullaha, ini perintah, disebut insya, ya, insya. Di sini tidak ada berupa khabar itu adalah benar dan salah, tapi
yang dituntut adalah kita mengerjakan apa yang diperintahkan tersebut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Nah, ini adalah an-nahyu, larangan. Nah, larangan ini adalah tuntutan seseorang untuk meninggalkan apa yang dilarang, bukan untuk membenarkan ataupun menyalahkan. Akan tapi tuntutannya adalah meninggalkan, karena ini adalah larangan. La tusyriku bihi syai'a. Wa qad yakunul kalamu khabaran. Ya. Insya'an bi'tibarain. Nah, ini juga unik juga ya. Ya, terkadang ya, al-kalam itu bisa berbentuk khabar, bisa berbentuk insya. Khabaran, insya'an. Bisa berbentuk khabar dan insya sekaligus dalam satu waktu, ya, bi'tibarain. Dia ditinjau dari dua sisi, masuk duanya, dia adalah khabar, dia juga adalah insya. Kasiyaghil uqudi al-lafdhiyah, seperti ya redaksi transaksi akad ya, secara lafadz ya. Transaksi akad secara lafadz ya. Akad ya. Contohnya apa? Mithlu bi'tu. Nah, ini kan lafadz ya. Lafadz bi'tu. Ya, bi'tu artinya adalah aku menjual. Ya. Ini kan berbentuk khabar, berita, ya. Yaitu apa? Saya telah menjual. Saya telah menjual. Itu kan berita menggunakan fi'il madhi, bi'tu. Kemudian setelah itu wa qabiltu. Aku telah menerima. Nah, qabiltu, aku telah menerima. Ini juga adalah khabar, ya, khabar, ya, karena dia berita berbentuk apa di sini? Fi'il, ya, fi'il madhi, kemudian ada fa'ilnya, aku telah menerima. Fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabarun, ya. Sesungguhnya ya tadi bi'tu wa qabiltu, ya, ditinjau dari sisi dalalahnya. Apa dalalah ini? Yaitu indikasinya, ya, indikasinya bahwa apa yang ada di dalam diri, ya, orang yang bertransaksi itu adalah khabar, yaitu orang yang bertransaksi tadi, al-aqid, itu mengkhabarkan kepada seseorang bahwa saya telah menjual. Kemudian orang tadi mengatakan saya telah menerima, begitu. Yang disebut dengan ijab dan qabul, ya. Wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Nah, ditinjau dari sisi konsekuensi akad, ya, terhadap kata-kata tadi bi'tu qabiltu adalah insya. Insya itu bagaimana? Artinya adalah adanya tuntutan setelah orang itu dia mengatakan bi'tu, setelah orang itu mengatakan qabiltu, apa yang menjadi tuntutannya atau konsekuensinya apa, begitu. Nah, ini disebut insya. Jadi di dalam lafaz akad ini, ya, dia satu sisi dia adalah khabar, satu sisi dia adalah insya. Ya. Wa qad ya'til kalamu bi suratil khabar wal murad bihil insya. Ya, terkadang al-kalam itu datang dalam bentuk khabar, namun yang dimaksud adalah insya. Wabil aksi, bisa juga dengan sebaliknya, ya, li faidatin, untuk satu faidah. Mithalul awal qauluhu ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Contoh yang pertama adalah firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Ya. Qauluhu faqalu yatarabbasna. Di sini bi suratul khabar, dalam bentuk khabar, yaitu fi'il. Ini yatarabbasna. Fi'ilnya fi'il
mudhari' yatarabbasna, ya. Khabar. Wal muradu biha al-amr. Yang dimaksud dengannya adalah amr. Amr untuk apa? Untuk menunggu. Ya, menunggu dalam hal ini adalah masa iddah untuk wanita yang ditalak, wal mutallaqatu, yang untuk menunggu, gitu. Wa faidatu dzalika ta'kidun. Faidahnya adalah untuk ta'kid. Ta'kid yakni untuk menetapkan, ya. Atau ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, menetapkan, mengokohkan perbuatan yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, sampai seakan-akan itu adalah perintah yang terjadi. Yatahaddatsu anhu, ya, berbicara tentangnya kasifatin min sifatil ma'mur, seperti sifat dari sifat-sifat yang diperintahkan. Jadi dalam ayat ini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' adalah berupa khabar, jumlahnya khabariyah, ya. Akan tetapi di dalamnya adalah yang dimaksud perintah. Perintah untuk apa? Untuk menunggu, ya. Jangan sampai seseorang yang baru ditalak atau dicerai dia langsung saja menikah, tidak ada iddahnya, tapi dia harus menunggu ada masa iddahnya, salasata quru, begitu. Wa mithalul aqsi, ya, sedikit lagi, ya. Wa mithalul aqsi, contoh kebalikannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, ya. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu berkata kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u, ikutilah oleh kalian sabilana, jalan kami. Masya Allah, orang kafir menyeru kepada orang yang beriman, ikuti jalan kami, kalian itu ikuti saja jalan kami, begitu. Ini begitu pedenya orang-orang kafir ini, ya. Kemudian kata dia, wal nahmil khatayakum, jangan khawatir, kami yang akan menanggung kesalahan-kesalahan kalian, ya. Sudahlah, jangan khawatir, kami akan menanggung dosanya. Kadang-kadang orang begitu ya ngomongnya. Hebat sekali, ya kan? Kami akan menanggung dosanya, sudah kamu lakukan ini, lakukan itu. Nah, nggak usah mikir, saya yang nanggung dosa. Nah, ini seperti itu. Nah, ini adalah perkataan orang-orang kafir. Syahidnya adalah faqaluhu wal nahmil. Nahmil ini adalah perintah bisuratil amri, dalam bentuk perintah. Perintahnya bagaimana? Yaitu di situ ada lamul amri wal nahmil. Nah, itu ada lamul amri, ya kan? Perintah wal nahmil, ya, perintah. Wal muradu biha khabar, yang dimaksud dengannya adalah khabar. Ai wa nahnu nahmilu, ya, maksudnya adalah wa nahnu nahmilu, kami yang akan menanggung, ya, kata orang-orang kafir. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'il mukhbar anhu manzilatal mafrudil mulzam bihi. Faedahnya adalah, kata beliau di sini, menempatkan sesuatu yang dikhabarkan, ya, pada tempat yang dituntut, ya, al-mafrud, tempat yang dituntut, al-mulzam, yang diberikan konsekuensi. Artinya tadi orang-orang kafir menjamin orang-orang yang beriman kalau mengikuti jalannya orang-orang kafir tadi, orang kafir akan menanggung dosanya, menanggung kesalahannya. Sudah, kami yang tanggung kesalahannya, kamu nggak ada masalah. Nah, ini adalah apa yang dinyatakan oleh orang-orang kafir. Dan di sini orang kafir mengatakan yaitu wal nahmil, menggunakan amar, akan tapi yang dimaksud di situ adalah khabar, ya, khabar kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Ta'kidun, untuk ta'kid, ya, bahwa atau tadi tanzilu syai'il mukhbar anhu manzilatal mafrudil mulzam bihi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin karena waktu kita terbatas, ya, Anda tidak jelaskan lebih lanjut, ya. Insyaallah mungkin apabila ada
pertanyaan-pertanyaan bila ada yang ingin ditanyakan atau tidak dimengerti, bisa japri ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.